sama penjahat nggak perlu sopan, Pak. Iya, benar. Iya dong, masa saya mesti sopan? Sama orang yang nyebarin hoax saya sopan gitu, gara-gara apa? Gara-gara lebih tua? No way. Iya, iya, iya. Iya. Lu kalau salah tetap gue bilang salah. Iya, iya. Oke pemirsa, inilah Cerdas Hukum bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas terkait dengan dana sosialisasi program makan bergizi gratis untuk Kementerian Kominfo yang besarnya sebesar 10 miliar rupiah. Dan kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah datang di studio kita. Dia adalah Pak Alvin Lim. Gimana kabarnya Pak Alvin? Halo Pak, apa kabar? Baik. Jangan bosan-bosan ya Pak ya? Enggak. Iya, ini jadi menarik Pak Alvin karena pemerintah itu menganggarkan juga buat Kominfo ada dana sekitar 10 miliar katanya itu buat sosialisasi Pak sebenarnya. Nah, kalau Pak Alvin ngelihat ini sebegitu urgent kah 10 miliar loh ini Pak untuk dana sosialisasi ini? Jadi kalau saya lihat ini ya, ini kan sekarang masih zamannya Jokowi ya. Dan program makan gratis itu setahu saya dicetuskan oleh pemerintahan Pak Prabowo ya kan. Kenapa nggak nanti aja itu di situ? Jadi maksud saya seharusnya Menkominfo itu mengutamakan agenda yang dilakukan atau sudah dicanangkan sama pemerintahan yang saat ini berkuasa, yaitu adalah penanganan sebenarnya Satgas Judi Online, Judol itu. Ya, jadi ini satu tugas belum selesai, sudah minta anggaran untuk yang lain. Ini yang saya pertanyakan di situ ya. Kalau masalah 10 miliar ini relatif lah ya Pak ya. Saya belum melihat rencananya itu meliputi apa aja. Jadi kita nggak tahu apakah ada dugaan penggelembungan atau tidak, penggelembungan biaya di situ. Nah, kalau ini kan memang benar Pak, ini kan harusnya masih masanya Pak Jokowi gitu. Sementara Kominfo sendiri kemarin itu kalau nggak salah sudah membentuk Satgas Judi Online kan. Betul. Dan Pak Ari Budi Ari yang terlibat di situ sebagai ketuanya. Betul. Gitu kan. Nah ini kalau nggak salah udah ada bulan kedua kalau nggak salah ini Pak ya, atau bulan ketiga gitu. Kita juga belum mendengar itu Pak. Bahkan yang terakhir ketika Beni yang ketua BP2MI itu menceritakan bahwa ada inisial T sebagai dalang judi online. Nah setelah itu sunyi ini Pak. Jadi saya itu sudah beberapa kali sebenarnya ketemu sama Pak Budiari Pak. Ya, saya ketemu dengan beliau. Banyak orang pikir, wah Alvin Lim ini kok ketemu sama Pak Budiari nih, ada apa nih gitu kan. Nah kita tuh berbincang-bincang tentang Satgas Judi Online Pak sebenarnya. Oke. Nah di situ saya mendengar langsung dari beliau menyampaikan bahwa mereka ini sebenarnya Satgas Judol ini sudah tahu nama-namanya siapa aja. Nah ini dia Pak, kenapa Pak? Ada 5 orang kata dia. Oke. Jadi mayoritas ini peredaran perputaran judi ini ada 5 gembongnya. Iya, 5 pemain besar lah. Satu pegang 30%. Oke. Kedua 20% di sini kan, berarti 70% tuh 3 orang yang pegang, sisanya 2 ini. 15 mungkin ya Pak. Namanya mereka sudah kantongin. Oh sudah sebenarnya? Sudah. Tapi yang saya pertanyakan, kalau Anda sudah tahu namanya, kenapa nggak ada gerakan? Nah, ini kenapa itu Pak? Yang ditangkap-tangkapin itu sekarang itu buku-buku rekening yang buka-buka rekening. Iya. Yang mana notabene nanti orang kerja di Pizza Hut yang nggak ada duit ya kan, dia buka rekening, dia jual rekening dia ke orang lain. Oh iya itu banyak itu di Pak situ, terjadi. Kan? Benar. Ada yang selebgram kayak Nikita Mirzani itu selebgram judi online, dia bilang kan mau ditangkap. Jadi apa ini gitu kan, mereka itu kan tidak bergerak di bidang perjudian. Mereka ya kan, cuma di hire ya Pak ya? Sebenarnya judi itu kan bandar dan pemain. Oh langsung? Lah iya dong, kalau aksesorisnya digeracokin ya repot. Nanti misalnya dia bikin kartu, kenapa nggak lu pabrik kertas aja lu tangkap? Sekalian ya? Lah kan kertasnya bikin kartu remi dari kertas. Iya benar. Berarti lu ikut aksesoris perjudian dong. Pabrik plastik lu tangkap di situ.
Iya kan kalau Tinta, Pak, udah pabrik keberapa tinta. kan udah kagak Iya. ada urusannya. Iya, benar. Ini orang periklanan lalu lu tangkep di situ kan. Advertising, benar. Jadi saya melihat di sini Pak, itulah Indonesia Raya kita. Ya, fokusnya apa? Yang dipermasalahin apa? Di situ. Sama kayak Pak Budi Ari. Ya kan, fokusnya apa? Judi online, ya kan? Yang ditangkap-tangkapin yang mana? Yang beda lagi. Gembongnya mereka udah tahu, kayak Benny udah ngomong, oh saya tahu siapa gini kan. Tiba-tiba tutup mulut. Iya. Di situ. Jadi kalau saya lihat itulah kebanyakan menteri Pak Presiden Jokowi. Ya, mereka itu dipilih sebagai menteri karena sebagai balas budi dan transaksi politik, Pak. Iya. Bukan sebagai kompetensi mereka. Sebenarnya nggak ada kompetensinya itu. Iya. Sudah tahu, tinggal tangkep, kagak jalan. Itu saya bingung, Pak, kalau kayak begitu, Pak. Kecuali dia ngomong ke Pak Alvin bahwa kita belum tahu ya. Kalau belum tahu kan lain cerita, tahu, Pak. kita cari dulu Iya, kan cari di situ. dulu. Tapi kalau dia cerita, kita udah tahu bahkan nyebut ada 5. Betul. Ini kan sebenarnya harusnya tinggal nangkap, Pak, sebenarnya. Betul. Iya kan, Pak? Ya itu dia, makanya saya udah bilang gitu loh. Kenapa kok yang kayak begini tuh kagak diberesin oleh mereka? Kenapa itu, Pak? Kalau menurut Pak Alvin kenapa itu? Info punya info, Pak. Iya. Di dalam itu ada orang judol juga. Oh. Situ. Jadi di dalam Kemenkominfo Iya. ini, sorry ya, Iya. itu ada mata-matanya. Ada orang yang sudah dibayar. Ditanam di situ. Ditanam di situ. Ya. Dan itu masuk akal ya, Pak ya? Karena itu praktik-praktik yang banyak Itu praktek terjadi. yang banyak dilakukan sama Iya. mereka. Jadi Iya, insight. sebelum mereka nangkep, sebelum mereka bergerak, sudah bocor sudah dulu dapat dulu infonya. ya, infonya, Kan iya. kita sering tuh lihat perjudian mau digerebek Iya. sama polisi, tiba-tiba lah kok Kosong. udah kosong Kosong. di situ. Iya, Iya kan, karena ada dari tim polisinya itu ada oknum yang Iya. nyebarin. Iya. Nah ini hal yang sama dengan Menkominfo. Iya. Pergerakan Menkominfo itu sudah diawasi oleh gembong-gembong judi online, Pak, di situ. Makanya saya lihat dan saya melihat nih bagaimana sepertinya Budi Ari itu sudah nggak mampu untuk menangani judol. Kenapa, Pak? Karena ini udah terlalu Sekarang yang dia ngomongin udah topik lain. udah ganti topik. Iya, judol itu sudah Tenggelam, Pak. mulai tenggelam beritanya. Kemarin kan trending terus, sekarang kan udah enggak Iya, di situ. Dan kemarin dibahas, sekarang sudah enggak. Iya. Sekarang mereka bikin apa? Pengalihan isu, selalu seperti itu. Ya, dari judol dialihkan isu ke Makan bergizi gratis. bergizi 10M. Sebenarnya kalau kita ngomong 10M, mungkin benar kata Pak Budi Ari, kecil. Kecil sih Dikit. itu. Iya. Dikit kalau dibanding dengan apa, Pak? Oh, harus ada pembandingnya, Pak. Iya, jadi guru akunting saya selalu bilang, kalau dia bilang kecil atau besar, relatif. Iya. Compare to what, Tuat, kata dia. iya, benar, Pak. Jadi kalau compare ke anggaran pertahanan, tentu aja lebih kecil jauh. jauh. Pertahanan triliunan kok di Iya. situ kan. Iya. Tapi sosialisasinya apa ini? Dia bayar influencer, ini yang menjadi pertanyaan, Pak. Iya. Sorry ya, kalau dia bilang makan siang gratis dari influencer tuh nggak perlu 10 miliar. Jadi makin ruang buat abu-abunya dalam tanda kutip korupsinya juga jadi Lah iya. Sekarang kalau kita ngomong bayar influencer begitu, dengan 1M aja juga udah viral kok. sudah viral ya. Ya kan, bayar AdSense berapa sih? Iya, satu influencer punya 20 juta, 300 juta kan ada untuk followernya udah kelar sebenarnya. Bukan, kita bayar kayak AdSense aja cuma Oh, 100 ribu sehari, Iya, 5 hari 500 ribu kan. Iya. Kita ambil 10 influencer, Iya. baru 5 juta di situ kan. Sisanya Buat AdSense. Sisanya sekarang kalau yang namanya YouTuber, kalau diminta sama pemerintah, saya nggak yakin tuh mereka minta duit. iya. Saya nggak yakin mereka minta duit karena banyak YouTuber yang saya tahu itu mereka nggak mematok harga untuk orang menjadi narasumber. Iya. Jadi misalnya Pak Budi Ari mau bicara tentang Iya. bagaimana dia mensosialisasikan makan siang, ya kan? Nggak mungkin dia dicas sama Deddy Corbuzier.
nggak enak kali Pak. Ya nggak mungkin lah, Thanksin lah. Thanksin. Apakah Richard Lee juga bakal ngecas? Iya. Kan kagak, Kagak, Pak. Sisanya kemana dong? Iya, benar. Ini yang jadi kita jadi pertanyaan. Jadi kalau dibilang besar atau kecil relatif. Relatif. Kalau dibilang kecil ya benar kecil dibanding yang lain. Ada benernya juga ngomongan dia. Iya. Tapi ada salahnya juga. Iya. Salahnya adalah kalau beli influencer 10 miliar itu gede. Iya itu terlalu, ya benar Pak. Iya dong. Iya. Beli influencer Pak. Iya. Kecuali lu beli stasiun radio. Iya. Nah, Kecuali oke. dia punya skema lain untuk melakukan sosialisasi itu Pak ya. Betul. Kalau hanya influencer, ya memang benar itu terlalu mubazir Pak. Itu banyak banget itu. Dan saya lihat sekarang kegiatan Budiari terakhir ini Pak, bukan membela negara, tapi membela Jokowi dan kroni-kroninya. Padahal dia tugasnya adalah menteri ya Pak ya. Dia menteri. Menteri itu adalah yang dia layani itu adalah negara, Rakyat, ya, benar. pemerintah, Iya. rakyat. Ya kan? Saya lihat baca koran tiap kali nanti ada Mahfud ngebacot di Iya. situ kan. Iya. Budiari yang nimpalin. Nanti ada siapa lagi itu nyerang Jokowi ya kan dibilang Mulyono. Iya, iya. Budiari lagi yang ngomong. Saya mempertanyakan loh Pak, Menkominfo itu apakah Jubirnya presiden. Padahal udah ada loh Pak jubir Kan presiden. udah ada jubir presiden. Iya, Kemana Pak Hasan jubir Nasbi presiden? kemarin ya. Ini yang jadi pertanyaan Pak. Iya. Kenapa kalau sekarang mau mensosialisasikan, yang sosialisasikan Menkominfo? Iya. Kenapa nggak jubir presiden kalau memang itu programnya Prabowo? Iya, benar. Ya kan? Atau sekretari presiden lah kan Ya, ada. dan yang menjawab kan harusnya menjawab misalnya Kaisang kok pakai Iya. jet, ya kan yang harusnya jawab karena ini adalah keluarga inti dari istana. Iya. Harusnya jubir presiden, Jubir Pak. presiden, benar, bisa. Berarti jubir presiden makan gaji buta dong. Udah diambil alih. Makanya disinilah Pak, saya lihat di mana, sorry ya, saya tidak serang pribadi, tapi Iya. saya kritik Kebijakan. kebijakan dan jabatan mereka. Adalah mereka ini makan gaji buta, orang-orang ini, dan orang yang tidak kompeten dan tidak melakukan tugas mereka. Kenapa saya bilang makan gaji buta? Ada tugas, ada kerjaan, lu nggak lakukan. Iya, benar Pak. Kan itu jubir harusnya dia yang ngomong. Iya, iya. Tapi dia nggak ngomong selama ini. Berarti terima duit, terima gaji, lu nggak kerja dong. Nah, iya, benar Pak. Nah, ini balik lagi ke situ Pak, ini agak nyambung dikit. Oh. Jadi pemilihannya itu sebenarnya gimana Pak? Kok bisa jadi Pak Budiari ini jadi Kominfo? Nah, itu sebenarnya menurut Bapak itu gimana pemilihannya itu sendiri? Tadinya itu kan kita tahu Menkominfo itu kan Joni Plate Ya, ada kasus. bukan Pak, dari Nasdem. Nasdem, ya. Nah, Nasdem kemarin itu kan nyebrang belain si Anies. Ya, Makanya udah ada 2 tuh cabut. kroninya Nasdem dicabut. Cabut, ya. Nah, terus PDIP nih mulai menjauh, ya kan, waktu itu berantem. Udah ada beberapa yang dicabut kan, ya Sona cabut, Iya. terus si Menkominfo cabut di Ya, situ kan. SDM juga kemarin Nah itu kan PDIP mulai dicabut-cabutin Ya, di situ. Terakhir Bu Risma yang mundurkan diri. Iya, jadi kelihatan di sinilah bahwa menteri itu dipilih bukan berdasarkan keahlian mereka, dan menteri itu menjadi menteri bukan karena dia mau melayani negara, tapi karena dia loyal sama partai. Jadi dia menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan negara. Itu yang saya lihat. Bahayanya apa Pak kalau seperti itu Pak? Berarti kalau partai misalnya mau gulingkan pemerintah, dia gulingkan dong. Berarti dia nggak ada cintanya ke merah putih. Iya. Harusnya kan mereka lebih cinta merah putih nomor 1 Dibanding partai. Kalau partainya membelot ada oknum, dia harus tolak. Kalau itu bisa merugikan Iya. kesatuan negara NKRI. RI. Harusnya seperti itu, Pak. Ya kan? Ya, Itu yang saya lihat tidak mereka punyai. Jadi alhasil at the end saya melihat yang salah dari mereka adalah karakternya mereka. Jadi saya boleh bilang kabinet-kabinet, menteri-menteri ya atau pejabat-pejabat secara menteri di zamannya Jokowi Iya. itu karakternya nggak ada yang baik, Pak. Saya bisa bilang seperti itu. Karena kenapa? Ya kan? Mereka ini hampir semuanya selalu bilang, seperti Ketua Komisi 3 juga ngomong, Iya. kita ini Korea-Korea. Iya. Kalau ketua partai ngomong apa, kita ikutin. Gampang, Anda mau RUU perampasan aset bisa disetujui, ngomong sama ketua partai. Lah, Kebalik ya. Ini negara ini ketua loh. DPR siapa kok jadi partai? Iya, iya.
Iya, Partai itu bukan masuk dalam pemerintah, Pak. Ketua partai itu bukan pemerintahan, bukan eksekutor. Bukan eksekutif, benar. Jadi kalau kita lihat susunan negara yang berdasarkan tripartit, ada eksekutif, yudikatif, legislatif, di mana posisi partai? Apakah ada di dalam situ? Tidak ada, Pak. Dia harusnya tidak tidak punya kepentingan harusnya di situ. Dia cuma mencalonkan. Tapi kalau ini saya lihat, mereka bukan cuma mencalonkan, mereka mau nyetir. Jadi ketua partai ini jadilah kingmaker. Ya. Ini yang bahaya, Pak. Bahaya, benar. Iya, Pak, kalau misalnya kita balik lagi ke kasus judi online tadi kan, Pak, itu sangat meresahkan masyarakat karena sehari aja transaksinya miliaran kalau nggak salah kemarin itu, Pak. Nah, bukankah harusnya ini yang harusnya dibenahi sama Pak Budi Ari karena ini memang problem real yang dialami oleh masyarakat kita, dan kebanyakan malah pelaku-pelaku judi online itu, mohon maaf Pak, itu kan dari golongan-golongan bawah sebenarnya yang dia sampai candu kan Pak, itu sebenarnya gitu. Gimana kalau Pak Alvin ngeliat? Jadi kalau saya lihat itu Budi Ari ini ya anget-anget tai ayam, Pak. Kalau disuruh sama presiden, dia langsung buru-buru. Wah, saya yang bela, saya projo, ya kan. Udah berapa lama nih kagak ada beritanya juga tentang judi online. Nanti hilang juga, dia bilang kan dia ada blokir website. Blokir, ya. Lu blokir 1000 website, besok dia buka 10.000. Iya. Lu blokir 10.000, besok dia buka 50.000. Ya percuma. Iya. Itu tidak, itu bukan solusi, Pak. Ya. Itu bukan solusi di situ. Yang harusnya dilakukan, tangkap bandar judol, rehabilitasi si korban. Direhab, yang kayak begitu harus direhab, bukan masuk penjara. Iya. Masuk penjara, Pak, di dalam penjara dia judi di dalam. Bukannya malah berhenti, malah makin menjadi. Di situ Pak saya lihat. Jadi pasal judi ini adalah bisa dibilang orang pasal karet, nggak ada gunanya, dicantumin, tapi sebenarnya nggak dikerjain. Ada judi masih di mana-mana, tidak ada itu penanganan yang nyata, bukan hanya dari Menkominfo Pak, tapi juga dari kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan. Kenapa saya bilang mereka itu sama Pak, gerombolan oknum. Karena itu Pak, judi online ini menurut Pak Alvin, Menkominfo pura-pura diam di sini. Kepolisian ya, polisi juga udah tahu. Siapa 5 orang itu dia udah tahu. Ada nggak penangkapan? Nggak ada. Mestinya dia nangkep. Iya. Harusnya ada koordinasi juga Pak. Iya. Kalau ada judi yang ditangkap itu ada beberapa saya lihat judi yang ditangkap sama polisi, yang jualan rekening lah, yang dia kagak tahu apa-apa. Terjadi Pizza Hut, nggak punya duit, dibilang cuci uang. Lu gimana mau cuci uang? Duitnya aja dia nggak punya. Iya. Makanya apa dia yang mau jual. dicuci? Iya. Kok bisa ada pasal pencucian uang? Jadi kalau udah 303 sama pencucian uang, jadi ini polisi udah sama ngawurnya. Masuklah ke kejaksaan waktu itu. Sama jaksanya tolalit 11-12. Ya kan? Jaksa males. Bikin gugatan itu 303 mestinya judi, dia masukin pasal 378 penipuan. 372 penggelapan. Karena apa? Dia ambil dakwaan orang lain, dia malas rubah. Lupa dia rubah. Di copy. Nama orangnya aja salah di situ. Nah, Iya. akhirnya oknumnya udah meninggal tuh, Jakarta Utara waktu itu saya tanganin kan. Lepas orangnya. Karena jual rekening itu bukan pidana. Belum ada dasar hukumnya, Pak. Dia bilang cuci uang, nggak ada cuci uang dengan jual rekening. Justru dia jual rekening dia nggak terima. Iya, dan dia nggak punya duit maksudnya. Diakses sama orang lain, dia nggak punya duit. Saya bilang kan, justru yang itu dituntut gede. Ya kan, bandar judi cuma setahun, 6 bulan. Keluar, bikin lagi. Kenapa? Karena jaksanya juga nggak niat. Iya. Lo harusnya bandar judi, pencucian uang lo tuntut 15 tahun gitu kan. Benar. Hakimnya juga sama brengseknya, Pak. Iya kan? Divonis rendah. Ntar tuntutan setahun, vonis 6 bulan. Tok keluar, cus. Iya, potong masa tahanan. Ya terus ngapain 6 bulan keluar lagi, dia bikin lagi. Mau tangkap lagi. 6 bulan lagi keluar. Udah selesai, kagak beres-beres. Jadi judi ya, jadi lingkaran setan nggak selesai-selesai. Karena itu sulit diberantas ya Pak juga ya. Karena mereka memang nggak ada niat memberantas di awalnya. Iya.
Ini diskusi sama Pak Alvin nih, bikin kita ini ya, kesadaran kita jadi tergugah gitu bahwa persoalan bangsa ini sebenarnya tuh rumit Pak ya. Persoalannya simpel Pak, Simpel sebenarnya. moral yang udah bejat. Moralnya. Ya, jadi sebenarnya apa yang Bapak Presiden Jokowi cantumkan pertama kali sudah benar. Yang mana itu Pak? Revolusi mental. Dia waktu pertama kali mencanangkan jadi presiden, itu dia punya hati yang bersih Pak. Saya yakin dia punya hati yang bersih awalnya. Iya. Awalnya ya Pak Awalnya, ya. iya. Punya hati yang bersih. Karena apa? Dibilang revolusi mental, rubah. Iya. Itu basic banget sebenarnya Pak. Ya. Udah akhir-akhir yang ke-10, Iya. dia bukan revolusi mental Pak, revolusi mental Pak. Udah mental revolusinya dia. Ikutlah ke dalam apa? Gerombolan korup. Iya. Oke, dia mungkin nggak menerima gratifikasi ya pesawat karena dia punya Indonesia satu, kepresidenan, ya kan? Iya. Tetapi dengan dia memberikan jabatan menteri dengan barter, itu sudah sama-sama dengan gratifikasi, Pak. Justru dari situ awalnya Pak. Dari sebenarnya. situ awalnya. Dari situ awalnya. Presiden yang memberikan contoh bahwa it's okay to do Iya. gratifikasi atau ada barter Iya, kepentingan. Jadi orang yang ditempatkan situ adalah orang yang lu udah bantu gue jadi presiden, oke, gue kasih lu tempat. Itu kan sebenarnya suap. Iya, benar. Minta duit dong, sama aja kayak Iya. nanti lu gue jadiin menteri ya, minta duit sekarang. Iya. Pak, kenapa ide itu tidak naik ke permukaan Pak, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan secara transaksional oleh partai ketika memajukan calonnya untuk duduk di pemerintahan adalah bentuk bagian dari suap sebenarnya Pak. Kenapa narasi itu tuh nggak naik Pak ke publik Pak? Jadi yang terjadi saat ini tuh publik seakan-akan nggak apa-apa, biasa, cocok kok segala macam gitu Pak. Jadi agak jadi permisif. Padahal itu sebenarnya adalah sebuah pelanggaran terhadap aturan, bahkan ada undang-undang yang dilanggar. Itu pidana, Pak. Pidana. Sekarang saya presiden. Oh, dulu lu bantu gua. Saya sebagai presiden kan, ya udah saya berikan ini jabatan. Jabatan ini kan ada uang, ada gaji apa segala macam kan. ada yang Kepada mengikuti. orang yang nggak berhak. Iya. Sama aja kan kalau Mahfud bilang si Kaisang itu terima Iya, gratifikasi gratifikasi. pesawat, ya kan? Iya, benar. Dia sebenarnya nggak punya hak naik pesawat, dikasih sama orang. Iya. Nah, dibilang ini menerima gratifikasi Kaisang, berarti si pemberinya memberikan gratifikasi. Sama dong, orang ini juga dia menerimanya bukan pesawat, Iya. tapi dia menerima Jabatan. fasilitas sebagai menteri. Di situ. Itu kalau masukin ada saksi ahli apa segala macam harusnya kena. Tapi siapa yang berani, ya kan, memproses? Nggak ada yang berani proses. Di situ masalahnya. Iya. Karena isi aparat penegak hukum pun juga banyak oknum, banyak Banyak mafianya, Pak. mafianya juga Pak. Di situ. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke Pak Budiari, kalau menurut Pak Alvin, apa sih sebenarnya selain yang transaksional tadi itu Pak, alasan kenapa harus Pak Budiari? Karena kita tahu sebenarnya dari sisi komunikasinya juga tidak terlalu bagus lah ya, kasar seperti itu gitu Pak. Karena nggak ada orang lain kah atau seperti apa kalau menurut Pak? Ya itu Pak, harusnya Menkominfo itu Menteri Komunikasi dan Informasi minimal Pak, ya minimal. Itu harus orang yang misalnya punya keahlian public relationship, Yap. jadi dia kuliah atau akademisnya di situ, Iya. atau akademisnya di teknologi, ya kan, tentang informatika dan telekomunikasi di situ kan. Nah, kayak Pak Budiari ini emang kompetensi dia apa, akademis dia apa? Iya. Ya kan? Terus dia ini cuma tadinya awalnya ketua Ormas kan, Iya. Projo di situ. Jadi kalau saya lihat di sini adalah karena dia yang awalnya mendukung Jokowi untuk jadi presiden, ya sudah sebagai balas budi aja. Itu kalau saya lihat seperti itu. Dan karena banyak yang nyerang-nyerang Presiden Jokowi dan nggak ada yang stand up, yang tadinya misalnya Menkominfo diharapkan menjadi tulang punggung dia, akhirnya Menkominfo malah tusuk dia dari belakang, ya kan, di situ. Jadi kan otomatis dia butuh orang yang bisa vokal, bantu dia nyerang balik, yaitu hanya ada Budiari. Yang lain mana diem? Kenapa yang lain diem? Contoh Erick Thohir, Nadiem, mana ada dibelain Jokowi? Oh enggak kok, itu enggak naik private jet atau gimana?
Kagak, kenapa? Dia mau main aman, Pak. Iya. Bisa aja dia belain Jokowi, Megawati jadi marah nanti dia pikir. Iya. Suatu saat dia mau naik jadi Iya. menteri lain atau gimana, pas pemerintahannya Megawati kan, Iya. dia nggak mau nyinggung. Jadi mereka main aman pada tiarap semua, Pak. Pada berada di posisi Pada tiarap, nyari. posisi tiarap, akhirnya Budi Ari yang bisa ngomong, dia jadilah Menkominfo. Jadi tugas Budi Ari itu sebenarnya bukan Menkominfo, Pak. Ya, tukang belainnya Jokowi ngomong. Tukang gonggongnya Jokowi itu sebenarnya. Dan itu Tukang nangkis gonggongan lawan. Dan itu adalah salah sebenarnya, Pak ya. Ngapain jabatan Menkominfo? Jadiin aja staf ahli atau jubir. Jubir. Selesai. Iya. Minimal Menkominfo bisa berjalan kalau ada Satgas. Judi online. Ya, Presiden udah ngomong loh, Satgas judi online ini tolong beresin. Nggak mampu kan? Iya. Kalau nggak mampu harusnya apa? Ganti, Iya, copot, ganti. Pak. Ini enggak, Pak, sampai sekarang. Mana? Mana? Iya. Ya kan yang ada kemarin kebobolan, udah Data, kebobolan iya, server, server diserang di mana-mana. PDM, Sekarang apa yang terjadi dengan berita itu? Hilang, Pak. Diredam semua, Pak. Sebenarnya itu bukti kegagalannya seorang Budi Sudah Ari. gagal, Pak. Sudah gagal itu. Makanya saya bilang, sorry, menteri-menteri Jokowi itu ya kebanyakan oknum, Pak, di situ. Oknum kenapa? Tidak punya kompetensi. Gak usah jauh-jauh, Pak. Mahfud MD aja, Menko Polhukam. Saya tantang debat aja kagak berani. Saya ngomongin tentang gratifikasi, dia malah nyerangnya personal Pribadi. saya. Kan lucu kalau kayak gitu. Iya, benar. Iya kan? Nggak apple to apple, Pak. Nggak punya etika, Pak. Gitu loh, nggak punya etika dan pengecut. Iya. Orangnya pengecut. Beraninya ngomongin orang di belakang. Saya bilang, berani nggak lu debat sama saya? Ayo, kita ngomong itu bukan gratifikasi. Saya bawa nih dasar hukumnya nih. Iya. Kitabnya, undang-undangnya. Lu kan ketua MK katanya. Pasti tahu hukum lah. Harusnya ngerti dong Iya. di situ kan. Benar. Nggak berani kan. Dia ngomongnya, oh itu mah bekas napi. Bekas napi kalau dia lawyer dan punya kompetensi, Iya. ya kan, lu jawab dong kritikan dia. Ya kan? Substansinya. Itu dia, makanya orang seperti itu, Pak. Orang yang nggak punya karakter dan nggak punya kompetensi, akhirnya apa? Negara ini jadi rusak. Iya, benar, Pak. Itulah makanya saya khawatir sama negara ini, saya khawatir sama masyarakat Indonesia, dan itulah kenapa saya speak up, Pak. Emang Bapak pikir saya speak up nggak banyak ancaman, Nah, Pak? itu Pak, itu gimana itu Pak? Ada yang sempat ini nggak sih Pak, ketika Bapak bersuara keras seperti itu? Jenderal ngancem, Pak. Apa namanya, preman ngancem. Banyak, Pak. Kemarin aja saya ngomong keras tentang Mahfud. Langsung saya diteleponin, di WA-in. Oh, ada berarti. Ada. Langsung. Nyata ya Pak ya? Saya bilang, saya nggak takut kayak begituan. Saya tetap akan jalan. Saya bilang. Karena kebenaran ya Pak ya? Saya ngomong bener kok. Iya. Kenapa mesti saya takut? Dia bilang nggak sopan. Iya. Sama penjahat nggak perlu sopan, Pak. Iya, benar. Iya dong, masa saya mesti sopan? Sama orang yang nyebarin hoax saya sopan gitu. Gara-gara apa? Gara-gara lebih tua? No way. Iya. Lu kalau salah, tetap gue bilang salah. Iya. Saya begitu, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Karena itu sama dengan nggak bermoral sebenarnya Pak ya? Mau lu menteri, mau lu presiden, kalau lu nggak punya etika, Iya. saya pasti semprot. Iya kan? Kenapa? Jabatan mereka nggak bikin saya silo, Pak. Saya nggak peduli itu siapa. Saya labrak itu. Ya kan? Kalau saya merasa saya benar, saya labrak. Saya akan bela negara ini. Di situ. Daripada orang yang bilang akan membela negara ini, banyak berjasa, ya kan, suci, nggak pernah terima suap, ya kan. 10 tahun jadi menteri, kagak ngapa-ngapain. Yang ada cuma ngundang, apa namanya, petisi 100 untuk ngasih tahu gimana cara gulingin Jokowi. Kan lucu. Iya. Lu Menko Polhukam, tapi lu ngajarin oknum yang sedang mau menggulingkan pemerintah. Otak lu di mana? Iya. Dia ada di dalam masalahnya. Iya, kalau lu mau gulingkan, lu nggak usah jadi Menko Polhukam. Iya. Ya dong, lu ajarin boleh. Resign dulu. Resign, lu bikin seminar gede-gedean. Ya kan, cara menggulingkan Jokowi. Saya mau tahu. Ya kan, cara menolak presiden. Sekarang
mereka apa nyerangnya Gibran untuk supaya Gibran nggak jadi Iya, wapres. wapres. Iya, benar. Ya kan? Padahal sebelumnya ya kan, siapa yang angkat Gibran jadi wali kota? Siapa yang mencalonkan Gibran jadi wali kota Solo? Ya PDIP. Lu nggak ngomong apa-apa waktu itu Gibran gono gini. Iya. Sekarang aja lu pecah kongsi, baru lu teriak. Berarti kan apa? Lu busuk. Iya. Lu tahu ini apel busuk, Iya. lu kasih, abis itu baru lu teriak-teriak itu busuk. Iya. Lu yang suruh rakyat makan kok apel busuk. Sekarang lu baru bilang dia busuk. Kan lucu kalau kayak begitu. Berarti kan lu munafik. Iya, munafik benar, Pak. Itulah Pak, makanya saya nggak suka. Gitu loh. Jadi saya bukan serang partai, saya bukan serang pribadi Personal. seseorang, Pak. Saya serang ideologi mereka yang ngawur, Pak. Itu yang saya serang, itu yang saya kritisi. Ya, saya nggak peduli mereka suka apa nggak suka. Iya. Saya nggak pernah serang fisiknya Mahfud, pribadinya Mahfud. Misalnya kok orangnya hitam, ya kan, kayak arang gitu kan, mukanya jelek gitu kan. Nggak ada saya ngomong kayak begitu. Ya kan, walaupun saya lihat mukanya memang jelek, tapi saya nggak pernah ngomong-ngomong kayak begitu, melecehkan dia punya Fisik. fisik, Ya. ya kan di situ kan. Nggak etis, Pak. Nggak etis. Yang saya kritik apa? Lu munafik. Munafik itu adalah perbuatan, karakter, tindakan. Iya. Ketika dia jadi Menko Polhukam, gimana bisa menusuk Presiden Jokowi yang sudah ngangkat lu? Lu kasar ngomong tadinya bukan siapa-siapa, rakyat sipil nih. Diangkat sama Lu diangkat jadi Menko Polhukam, dapat gaji berapa lu jadi Menko Polhukam? Fasilitasnya juga banyak. Fasilitasnya. Itu semestinya kan lu nggak berhak kalau lu kagak jilat ke Jokowi. Iya. Kan di situ, Pak. Iya. Saya melihat karakternya dia nggak benar. Tindakan dia nggak benar. Itulah yang saya kritisi. Beda sama dia. Dia kritisi apa? Bukan saya punya opini. Tapi nyerang pribadi saya. Narapidana lah, kabur lah. Saya nggak pernah kabur kok, saya udah bilang, ya kan. Kalau saya kabur, tunjukin mana saya DPO dari kasus pemalsuan tersebut. Ada nggak DPO-nya? Nggak ada. Ya kan, harusnya ada. Karena red polisi, notice dong. ya polisi bukan nggak mungkin diam kan. Terus Pak. kalau kabur, saya mana mungkin dibiarkan oleh imigrasi. Harusnya cekal dong. Cekal. Kagak ada cekal. Iya. Benar. Jadi tidak ada Alvin Lim itu kabur. Iya, benar, Pak. Ya kan, yang ada Alvin Lim itu udah bebas demi hukum. Dia sudah nggak bisa nangkep. Itu hak saya. Untuk datang atau tidak datang dalam sebuah sidang itu hak saya. Iya. Saya ketika nggak hadir di sidang, saya kasih kok surat saya sakit. Kok dia bilang karena saya surat sakit saya mangkir, saya kabur? Nggak bisa. Lebih tahu ya, Pak. Ya kan kayak dia lebih tahu, dia bukan lawyernya, dia bukan hakimnya. Saya ada surat sakitnya, setiap kali saya sakit, ada surat sakitnya di situ. Dan ada undang-undang menyatakan kalau sakit, Boleh. ya boleh istirahat. Iya. Masa orang sakit dibilang kabur, berarti kan apa Pak? Dia menyebarkan hoak itu, Iya. si Mahfud. Ya kan? Jadi ada banyak, Pak ya. Selain pertama menyerang pribadi, menyebarkan kabar bohong ya, Pak. Kabar bohong di situ. Iya. Tapi ya saya nggak mau pusingin lah di situ. Biar masyarakat sendiri menilai, karena masyarakat udah tahu kasus Sudah saya. tahu. Ketika saya tidak hadir itu bukan karena saya Mangkir atau apa? mangkir atau kabur. Memang tensi saya tinggi, gula saya tinggi. Buktinya nih sekarang saya gagal ginjal akibat itu. Jadi mereka bilang sakit saya pura-pura, nggak ada pura-pura. Toh juga kemarin Pak Alvin baru pulang dari China, Pak ya. Baru pulang dari China pengobatan. Tensi saya bisa sampai 280. Diobatin ke mereka, turun sempat sampai 90. Tangan bergetar muntah-muntah, Pak. Karena tensi terlalu rendah. Terlalu rendah. Jadi saya ini sakit, sedang dalam pengobatan. Emang ngobatin orang kalau udah gagal ginjal itu sehari 2 hari sembuh? Kagak. Banyak yang cuci darah akhirnya meninggal, koit banyak, Pak. Iya. Di situ. Jadi kalau dia bilang saya pura-pura sakit, awal kan dia bilang ini pura-pura sakit apa segala, ternyata dia cek bener sakit. Ya kan, jangan sebarkan hoax gitu loh. Iya. Bahaya itu, Pak. Apalagi itu ditonton jutaan orang. Dan apalagi dia Menko Polhukam dan HAM, Pak. Iya. Hukum dan HAM juga. Iya. Membawahi hukum dan HAM. HAM. Nah sekarang, apakah bukan hak asasi manusia kalau orang sakit itu untuk istirahat? Harusnya Situ. sih iya, Pak. Nah, itulah Pak, saya lihat. Jadi selama Mahfud menjabat sebagai
menteri, saya tidak pernah melihat jasa dia bagi masyarakat. Iya. Jasa ada, bagi siapa? Partai. Pasti itu ya. Oh iya dong. Dia belain partai dengan dia petisi 100. Dia buat hantam Jokowi di situ kan, dengan dia jelek-jelekin Kaisang kan, seneng itu partai. Iya, benar. Ya kan? Ya itu jasa dia buat partai. Biar supaya dia dibong-bong sama partai, sama kingmaker. Oke Pak, kalau misalnya kita balik lagi terkait dengan Pak Budi Ari, kalau untuk pemerintahan yang berikutnya terkait pemilihan Menkominfo, kalau menurut Pak Alvin sebenarnya harusnya seperti apa Pak? Ya ini kan nanti ada kabinet baru nih. Ya. Kita nggak tahu, pasti kan ada pergantian sih pasti. Pasti gitu ya. Tapi siapa-siapa aja yang diganti kita nggak tahu. Dan juga feeling saya, Pak Prabowo ini kan jadi presiden balik lagi atas jasa Jokowi. Pak Jokowi ya. Mereka ini pasti ada barter atau ada perjanjian. Ya Pak, kamu nanti jadi saya minta kursi atau minta apa. Kita nggak tahu Pak, yang tahu mereka berdua. Ya kan, jadi mungkin beberapa menteri Jokowi tetap dipertahankan. Beberapa lainnya mungkin dibuang, terutama yang PDIP kita juga nggak tahu. Makanya PDIP nggak berani nih sama sekali kritikin si Prabowo. Kalau mereka kritik nasib-nasib menterinya yang lain mungkin lengser. Iya. Ya, jadi kita karena lihat infonya aja juga di mereka situ. akan merapat Pak ke kabinet. Nah kalau untuk Pak Budi Ari sendiri nasibnya gimana ini Pak? Ya, karena dia simpatisan Jokowi, tergantung Pak Presiden Jokowinya masih mempertahankan nggak nanti. Kalau dia mau mempertahankan dengan minta ke Prabowo, mungkin akan diberikan. Mungkin ya Pak. Di situ. Karena kabarnya mereka itu bukan ngurang-ngurangin tapi nambah jumlah. Sekarang jadi 44 biar jadi Pak. 44 Iya. situ kan. Sangat. Sehingga dia mau nambahin bagi-bagi kursi ke yang lain. Iya. Yang udah ada tetap biar supaya di koalisi. Iya. Situlah. Jadi sekarang ini kolusinya korupnya ya makin bersama-sama, berjemaah. Makin parah berarti ya Pak ya potensinya ya. Kalau dulu satu Iya. diktator Soeharto ya dia korup, dia yang pegang. Iya. Sekarang semua korupsi. Jadi bingung ya. Jadi mau diberantas siapa? Semuanya ikut-ikutan. Iya. Oke Pak, terakhir ini closing statement Pak terkait dengan tugas-tugas seorang Menkominfo yang sebenarnya salah satunya adalah untuk pemberantasan judi online tadi Pak ya. Itu yang sangat penting sebenarnya karena dampaknya ke masyarakat sangat terasa ketimbang menjadi jubirnya Jokowi ya kalau kita ngelihat seperti itu. Gimana Pak? Jadi kalau saya lihat Pak, Menkominfo itu harusnya ya Pak Budi Ari itu fokus konsen ke sesuai prioritas. Prioritas pertama apa? Judi online. Kedua apa? Pinjol. Oh, iya, ilegal. Itu yang banyak bunuh masyarakat Pak. Orang karena judi online nggak punya duit, pinjol, minjem dari online. Iya. Pinjol nggak punya duit dikejar-kejar, banyak yang gantung diri, bunuh diri. Bunuh diri. Di situ ya banyak yang hidupnya jadi sengsara. Ini yang harusnya diberantas sama Menkominfo. Itu yang saya lihat effortnya kurang. Ya, yang ada sekarang ini malah dia mau apa? Sorry ya, kalau menurut saya tuh dia mau suap influencer. Untuk Makanya pencitraan. untuk memperbaiki. Makanya kemarin kan ada sempat Raymond Chin tuh sempat ngomong, ada yang dikasih. Iya. Dikasih duit orang berapa gitu kan untuk ngomongin bagus-bagusin mereka. Iya. Padahal kenyataannya kebalikannya. Di situ. Nah, inilah saya melihat gerakan mereka di mana mereka melihat bahwa no viral no justice ini kan mulai jalan. Iya. Mereka kan nggak bisa ngomong secara medsos karena mereka pejabat, Iya, ya kan. iya, iya. Jadi medsos-medsos swasta independen itu pada dibeli-beliin masuk ke kantong mereka. Itu yang saya lihat, Pak. Jadi aman lah ya. Padahal itu suara-suara yang independen kan Pak sebenarnya. Padahal harusnya suara-suara independen, suara-suara masyarakat. Jadi nanti suara-suara oknum di CCP, Pak. Iya. Ini yang bahaya. Bahaya. Iya Pak. Ya, oke pemirsa itu tadi diskusi singkat kita dengan Pak Alvin Lim, pendiri dari LQ Indonesia Law Firm terkait dengan seperti apa tugas-tugas seorang Menteri Kominfo yang harusnya lebih clear untuk fokus pada tugas-tugas utamanya
utamanya terkait dengan pemberantasan judi online dan pinjol. Terima kasih Pak Alvin Lin udah bersama kami pada diskusi ini. Ya, pemirsa, kita ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya.